Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah nikmatillah wa syukurillah. Pemirsa tausiah Ramadan 1445 Hijriah yang insyaallah dirahmati dan ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya akan melanjutkan yaitu materi tentang birru walidain. Yang dimana saya sudah pernah membahas hukumnya fardu ain untuk birru walidain. Yang kedua adalah hal-hal yang kita harus menolak. Karena apa? Hukumnya itu haram, yaitu perintah kedua orang tua kita untuk melakukan kemaksiatan. Maka yang ketiga sekarang adalah saya akan membahas tentang yaitu hukumnya birru walidain dalam hukum sunnah. Pemirsa tausiah Ramadan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yaitu berkenaan dengan hukumnya itu sunnah. Yang pertama, kita andaikan yaitu kedua orang tua kita memilihkan calon yaitu untuk menjadi pendamping kita, menjadi istri kita atau menjadi suami kita. Maka dari sini kita boleh, kalau andaikan itu bukan pilihan kita atau andaikan kita nggak sreg gitu ya dalam bahasa Jawanya, itu kita boleh untuk menolaknya. Boleh juga hukumnya sunnah kalau andaikan kita terima. Nah, begitu juga ya, karena apa? Yang kedua adalah apabila kedua orang tua kita atau salah satu dari orang tua kita, terutama bapak kita, andaikan kita sudah berkeluarga beberapa tahun, terus orang tua kita ini melarang atau ingin agar kita ini bercerai terhadap istri. Nah, maka dari sini itu hukumnya kalau kita mengikuti apa yang diberikan atau yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita atau orang tua kita, maka itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kita menolak, itu pun tidak berdosa. Apa landasannya? Di dalam salah satu yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis riwayat Daud dan Tirmizi. Di situ suatu ketika Ibnu Umar, yaitu anak daripada Khalifah Umar bin Khattab pada waktu itu yaitu Umar bin Khattab meminta kepada anaknya yaitu Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya. Tapi di sini Ibnu Umar itu tidak mengindahkan, ya, dia tidak ibaratnya dia tidak mau gitu loh untuk menceraikan istrinya. Ya mungkin karena dia masih jatuh cinta dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya di sini Umar bin Khattab itu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ceritakan begini, anak saya minta untuk ceraikan istrinya dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah itu mendiamkan. Dalam arti Rasulullah tidak langsung dia melarang ini harus gini, harus dicerai, enggak. Mendiamkan dan dia katakan ceraikanlah dia. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa yaitu apabila ini adalah untuk kepentingan anak kita, yang dimana ini adalah pilihan dia yang terbaik, maka kita juga kalau andaikan anak kita itu menerima, mengikuti, maka hukumnya sunnah. Tapi kalau tidak mengikuti, tidak berdosa. Nah itu. Oke, sekarang yang berikutnya, ini adalah hal-hal contoh-contoh yang tentang sunnah ya. Terus sekarang bagaimana kalau andaikan kedua orang tua kita ini sudah meninggal? Apakah kita masih harus tetap yaitu berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal itu? Atau bisa kita sebut almarhum maupun almarhumah situ. Ya bisa. Di sini kita lihat ya. Ada suatu ketika yang dimana Rasulullah ini ditemui oleh seorang pemuda. Yang dimana di sini adalah dari Abu Usaid As-Sa'adi, dia berkata bahwa Rasulullah pernah ditemui oleh seorang pemuda. Pemuda ini mengatakan, "Ya Rasulullah,
orang tua saya sudah meninggal ya Rasulullah. Apakah saya masih bisa untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kami? Maka Rasulullah mengatakan, masih. Dan itu harus kita lakukan. Apa saja itu? Yang pertama, di situ dikatakan adalah kita dianjurkan untuk mendoakan kedua orang tua kita. Kita doakan kedua orang tua kita. Selesai kita sholat, kita doakan. Agar apa? Agar kedua orang tua kita ini nanti yang dimana dia sudah menghadap ke Allah, dia sudah meninggal, itu akan diampuni dosa-dosanya. Begitu juga selain daripada kita mendoakan, kita juga dianjurkan untuk yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu ketika cerita itu di dalam kitab ya, itu dikatakan begini. Ini ada seorang bapak ini yang sudah meninggal, itu tiap hari dia disiksa oleh malaikat. Tapi suatu ketika dia itu tidak disiksa oleh malaikat. Nah, terus di sini ya, ini orang ini itu bertanya pada malaikat, "Ya malaikat, kenapa saya tidak disiksa?" Gitu. Oh, malaikat ini mengatakan, "Anda tidak saya siksa hari ini karena anakmu di dunia sampai hari ini selalu mendoakan dan minta ampunan kepadamu agar kamu itu diampuni dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itu yang kedua. Yang ketiga, selain doa dan minta ampunan, maka dari sini adalah kita harus melaksanakan janji-janji dari kedua orang tua kita. Andai kan kedua orang tua kita janji apa begitu ya, maka janji itu harus kita lakukan. Ya, sebatas kemampuan kita. Gitu. Ya, terus yang berikutnya selain daripada janji, maka kita pun juga dianjurkan untuk menyambung silaturahmi yang tidak bisa tersambung lagi kecuali kalau ada kedua orang tua kita. Maka pada waktu orang tua kita ini meninggal, maka itu yang andaikan di sini adalah dialah yang mengakibatkan kita ini bisa ketemu dengan keluarga kita semua, itu harus ya disambung lagi meskipun orang tua kita meninggal. Itu karena hadis Rasulullah gitu loh. Yang berikutnya, selain daripada itu, kita pun juga dianjurkan untuk yaitu memuliakan teman-teman dari kedua orang tua kita. Ini bisa kita bayangkan. Contohnya ya, kedua orang tua kita punya saudara, punya teman, sahabat yang baik. Nah, pada waktu kedua orang tua kita ini meninggal atau salah satunya, maka kita bisa untuk menyambung silaturahmi kepada teman-teman dari kedua orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita sudah meninggal, akhirnya kita sudah nggak kenal lagi. Itu nggak bisa. Ya, itu. Terus yang berikutnya, selain daripada itu, kita pun juga dianjurkan, jangan lupa, apabila kedua orang tua kita atau salah satu orang tua kita punya hutang pada waktu hidup, maka kita dianjurkan untuk yaitu membayar hutangnya. Selain daripada membayar hutang, maka kita pun juga haruslah yaitu menunaikan wasiat dari keduanya. Andai kan dia punya wasiat, apa harus kita lakukan? Karena itu wasiat dari kedua orang tua kita atau salah satu orang tua kita yang telah meninggal. Dan yang terakhir di sini yang perlu kita pahami bahwa kita pun juga dianjurkan untuk memberikan sedekah atas nama kedua orang tua kita atau salah satu dari orang tua kita yang sudah meninggal. Contoh, apabila kita ini kurban gitu ya, kita sudah kurban berkali-kali atas nama kita, atas nama istri, atas nama anak kita yang sudah balik itu ya, maka kita bisa ya yaitu atas nama kedua orang tua kita atau salah satu yang sudah meninggal, itu boleh. Begitu juga pada waktu kita andaikan naik haji ke Makkah Al-Mukarramah, pada waktu kita naik haji, itu pada waktu kita ada umroh yang kedua, ketiga begitu, pada waktu proses sesudah selesai kita naik haji, itu bisa kita doakan atas nama yaitu orang tua kita yang sudah meninggal untuk yang berkenaan dengan umroh di situ. Demikian yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa biru walidain itu sangat penting sekali dan wajib hukumnya. Akhiri kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.